Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat semua ya. Baiklah, kita akan melanjutkan materi terkait dengan peradaban awal dunia. Kali ini materi kita adalah peradaban Mesir kuno. Di layar kita bisa melihat bangunan yang tentu kita kenal ya, yakni adalah bangunan piramida, yang merupakan salah satu 7 keajaiban dunia yang masih ada sampai saat ini. Dan ternyata memang di bangunan piramida ini sudah dibangun sejak ribuan tahun yang lalu oleh masyarakat Mesir yang mendiami wilayah-wilayah lembah Sungai Nil. Dari sini kita akan membahas bagaimana masyarakat ini bisa membangun monumental dan peradaban-peradaban sehingga membuat kebudayaan Mesir ini menjadi sebuah peradaban yang tinggi. Baiklah, kita akan masuk di materi bagaimana sebuah wilayah ya, bagaimana sebuah wilayah di tepi gurun dan ternyata menjadi wilayah yang sangat subur, yang dimana lembah ini dialiri oleh sungai yang sangat panjang, dan bahkan sungai ini menjadi sungai terpanjang dunia, yakni Sungai Nil. Kita bisa melihat di peta bagaimana wilayah Sungai Nil ini membagi sepanjang negara Mesir ya. Di lembah-lembah Sungai Nil inilah bermukim komunitas-komunitas masyarakat yang kemudian membangun kebudayaannya hingga mencapai puncak kebudayaan. Mesir kuno adalah peradaban kuno yang di sebelah timur benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan ini menjadi wilayah negara Mesir saat ini. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir Hulu dan Mesir Hilir pada tahun 3150 sebelum Masehi. Jadi tahun 3000 sebelum Masehi, wilayah sekitaran lembang Sungai Nil ini sudah memiliki peradaban yang tinggi, dan ini yang membuat kemajuan masyarakat yang mendiami lembah Sungai Nil itu sendiri. Kita tahu bahwa sungai ya menjadi selain sebagai sarana transportasi juga merupakan sumber pokok utama dalam sumber kehidupan, ya ini sebagai sumber mata air dan sebagai sumber pertanian. Kita lanjut, bagaimana dengan peninggalan dari masyarakat Mesir kuno yang monumental? Seperti kita lihat bahwa ada namanya piramida. Piramida ini merupakan bangunan berbentuk segitiga yang terletak di Mesir. Sejarah piramida Mesir dibangun sebagai makam para Fir'aun yang sudah meninggal dan akan memasuki kehidupan setelah meninggal. Fir'aun ini merupakan sebuah jabatan ya, kalau kita menyebutnya di Nusantara adalah raja. Namun masyarakat Mesir menyebutnya adalah Fir'aun. Jadi Fir'aun ini merupakan jabatan seorang raja. Menurut kepercayaan masyarakat Mesir kuno bahwa seseorang ketika meninggal dan raganya tidak rusak, maka jiwanya akan tetap ada bersama manusia yang masih hidup, sehingga Fir'aun ini dijadikan sebagai orang yang istimewa bagi masyarakat Mesir itu sendiri. Bahkan dibangunlah sebuah bangunan piramida sebagai makamnya. Piramida ini tersusun dari balok-balok besar. Setiap balok batu memiliki berat 2,5 sampai 15 ton. Jadi bisa dibayangkan bagaimana teknologi yang sangat tradisional pada saat itu bisa dipakai oleh masyarakat Mesir untuk membangun sebuah bangunan yang monumental. Beberapa ahli meneliti bagaimana cara kerja masyarakat Mesir pada saat itu dalam membangun piramida dari susunan-susunan balok besar itu sendiri, mulai dari derek ya, alat derek tradisional, alat pengangkat hingga alat pendorong yang menjadi alat utama ya pada pembangunan piramida ini. Selain piramida ada Sphinx yang merupakan bangunan yang berbentuk singa dan berkepala manusia, di mana diidentikan sebagai Fir'aun.
Sphinx ini diduga dibangun pada pemerintahan Fir'aun Khafre sekitar tahun 2558 sebelum Masehi. Sphinx dapat ditemukan dekat dengan makam Fir'aun karena dianggap sebagai penjaga makam Fir'aun. Patung besar ini dengan tubuh singa dan kepala manusia sudah menjadi landmark utama di Mesir. Jadi Sphinx ini dianggap sebagai penjaga dalam sistem religi masyarakat Mesir dan sebagai bentuk keagungan Fir'aun. Selanjutnya peninggalan yang monumental adalah hieroglif. Hieroglif ini merupakan aksara paku yang menjadi cikal bakal terbentuknya aksara-aksara modern saat ini. Hieroglif ini merupakan perpaduan ya antara huruf paku yang ada di wilayah Mesir dengan akulturasi bangsa Sumeria yang ada di Mesopotamia. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa huruf tertua di dunia itu pernah diidentifikasi ditemukan di Mesopotamia, yaitu huruf paku yang dipakai oleh bangsa Sumeria, dan ini ada menyerupai dengan yang ada di Mesir, namun dari segi umurnya lebih tua yang ada di Mesopotamia, sehingga beberapa ahli menyimpulkan bahwa ada terjadi komunikasi ya antara bangsa Sumeria dengan bangsa Mesir pada saat itu pada tahun 3000-an sebelum Masehi. Hieroglif ini dipakai sebagai alat komunikasi dan aksara bagi masyarakat Mesir. Ini membuktikan bahwa tingkat budaya masyarakat Mesir itu sudah tinggi. Selain itu ada praktik mumifikasi di mana merupakan metode pengawetan mayat. Pengawetan mayat ini merupakan sebagai bentuk religi masyarakat Mesir kuno, di mana ketika raga manusia itu tidak rusak, maka jiwanya tidak akan meninggalkan dunia. Ini yang dilakukan pada Fir'aun yang telah meninggal. Jadi Fir'aun yang telah meninggal itu dikremasi dan kemudian dibalsam dan lalu diberikan rempah-rempah dan ditaruh dalam sebuah peti mati ini yang kemudian ditaruh di piramida. Mumifikasi ini memakai bahan-bahan rempah-rempah. Bahkan ada beberapa ahli yang menyimpulkan bahwa salah satu rempah cengkeh itu dipakai sebagai bahan utama dalam mumifikasi. Ya. Nah, di sini bisa kita analisa bahwa apakah terjadi hubungan dagang antara bangsa Mesir dengan bangsa Nusantara yang ada di Indonesia ya, karena cengkeh itu merupakan produk utama berasal dari Nusantara. Itu sistem mumifikasi. Untuk lebih jelas lagi kita simak ya video yang ada di YouTube. Silahkan Nanda sekalian scan barcode yang ada di layar dan silakan simak video yang tertera dan tertaut di layar ya. Baiklah, saya rasa cukup sekian untuk materi peradaban Mesir kuno. Selanjutnya ada evaluasi yang menjadi bahan evaluasi kita terkait dengan pembelajaran hari ini. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.